Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizkandra Andini. Nah, di sini kita masuk ke bab 17 yaitu Remote Access Server. Nah, nantinya kita akan bahas yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu Server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga allow user pada SSH, yang keempat konsep private public key, yang kelima konfigurasi SSH dengan private public key Debian, yang keenam ada konsep authorized keys, yang ketujuh ada konfigurasi public key manual, yang kedelapan ada private public key pada Windows, yang kesembilan ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, yang ke-10 ada disable password authentication, yang ke-11 ada generate private public key pada router Debian, dan yang terakhir yaitu ada SSH agent dan SSH add. Oke, jadi di sini untuk materi SSH to Debian dan Ubuntu Server, pertama teman-teman bisa buka Ubuntu kliennya. Lalu di sini kita akan coba ping IP dari si Debian server. Ping 10.10.10.2, kita enter. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping juga dari si Ubuntu servernya, IP dari si Ubuntu servernya. Ping 10.10.10.3. Bentar. Nah, di sini dia juga sudah bisa. Nah, di sini saya akan meremote dari Ubuntu client ke Debian servernya. Kita bisa ketikkan perintah SSH, nama usernya, user dari si Debian servernya, lalu add, lalu IP-nya 10.10.10.2, enter, masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman, dimana dari IK add client Ubuntu menjadi IK add server 1 Debian. Nah, lalu saya akan coba menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini teman-teman bisa klik yang ini tambah. Nah, di sini ini kan masih client Ubuntu. Saya akan melakukannya seperti tadi, yaitu dengan perintah SSH, nama usernya, add, lalu IP-nya, oke, enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Pertama-tama teman-teman masuk ke router terlebih dahulu. Lalu untuk menggantinya teman-teman bisa ketikkan perintah nano /etc /ssh /ssh /sshd garis bawah config, enter. Nah, di sini untuk yang port 22 ini untuk pagarnya bisa teman-teman hapus. Lalu teman-teman bisa ubah portnya sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan ubah menjadi port 2211. Lalu kita ctrl-x, ctrl-y, lalu enter. Nah, di sini kita lalu di sini kita restart dengan perintah systemctl restart SSH, lalu enter. Nah, lalu
kita exit 2 kali. Oke. Nah, di sini kita masuk ke router deep. Nah, di sini kita masuk ke Debian server lagi dan perintah SSH enter. Nah, di sini yaitu tulisannya connection reversed karena kita tadi sudah mengubah port defaultnya. Nah, agar bisa masuk itu kita bisa tambahkan perintah yang SSH nama user IP-nya. Itu teman-teman bisa tambahkan min_p lalu portnya tadi kan 2211, kita enter, kita masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini dia bisa. Lalu kita lakukan juga di kita coba di server 2 nya. Nah, di sini untuk yang server 2 Ubuntu-nya, yang Ubuntu server itu teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu. Sini kita masukkan perintahnya yaitu nano/etc/sshj config, kita enter. Nah, di sini untuk yang portnya itu pagarnya dihapus seperti yang tadi. Lalu saya akan menyamakan seperti tadi, port 2211, ctrl-x, ctrl-g, enter. Nah, di sini teman-teman bisa restart terlebih dahulu dengan perintah system ctl restart ssh, enter. Lalu bisa exit 2 kali. Nah, di sini kita akan coba dengan perintah, kita akan coba yang seperti perintah di awal, yaitu SSH nama user add lalu lalu IP-nya, kita coba enter. Dan di sini dia itu tidak bisa. Nah, agar bisa itu teman-teman bisa menambahkan min_p lalu portnya 2211 lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini dia bisa ya teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ada allow users pada SSH. Jadi pertama-tama di sini teman-teman bisa yang di server 1 Debian server itu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dan perintah sumin. Di sini saya sudah masuk root. Lalu di sini saya akan membuat beberapa user terlebih dahulu dengan perintah add user. Di sini kita buat password. Di sini kita enter saja. Kita ketik Y. Nah, lalu saya akan buat user satu lagi. K1, enter, masukkan password. Nah, di sini kita bisa cek user yang tadi kita sudah buat dengan perintah cat /etc/passwd, kita enter. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 user yaitu IK1 dan IK2. Nah, nantinya saya akan coba
mengizinkan SSH hanya untuk si user IK ini saja. Jadi nantinya user IK1 dan IK2 itu tidak bisa meremote. Oke, di sini kita berikan perintah nano /etc/sshd_config, enter. Nah, di sini di bawahnya port 2211 saya akan menambahkan perintah hello users, nama usernya lalu kita ctrl-x, ctrl-y, lalu enter. Nah, lalu di sini kita akan merestartnya dengan perintah systemctl restart SSH. Lalu di sini kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita exit lagi. Nah, di sini saya sudah berada di klien Ubuntu-nya. Sini kita akan coba meremote dari si IK2 IP-nya. Karena saya sudah merubah port SSH-nya, jadi kita tambahkan minp2211, kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini dia tidak bisa. Lalu kita coba yang di IK3, kita ctrl-x dulu, ctrl+x. Nah, di sini kita coba remote dari IK3. Nah, di sini dia juga tidak bisa. ctrl-x. Lalu di sini kita akan coba dari si user IK-nya. Kita enter. Nah, di sini dia sudah bisa ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ada konsep privat dan public keys. Jadi nantinya kita akan membuat private key dan public key. Nah, jadi private key itu adalah kunci atau login ke public key. Nah, Ubuntu client memiliki kunci untuk meremote server Debian-nya, dan dia punya server Debian-nya itu punya gembok dan kuncinya. Maka nanti pas kita melakukan SSH, maka yang tadinya pakai user dan IP dari si usernya itu sehingga akan meremote menggunakan private keys yang lebih aman. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public keys Debian. Oke, jadi pertama-tama teman-teman bisa ketikkan, bisa masuk ke Ubuntu client, lalu teman-teman bisa ketikkan perintah ssh min keygen, kita enter. Nah, di sini dia tersimpan di directory home
.ik dan .ssh dan id_rsa. Oke, kita enter. Nah, di sini passphrase itu seperti password ya teman-teman. Saya akan memberikannya 4. Konfigurasi lagi. Ketik ulang lagi. Nah, di sini dia sudah bisa. Lalu kita coba ls-a. Nah, di sini ada direktori SSH. Lalu kita bisa ls.ssh, kita enter. Nah, jadi di sini yang id_rsa itu privat dan yang id_rsa.pub itu public. Oke, kita akan coba mengcopy privat dan public case dengan perintah ssh copy id IP-nya 10.10.10.2, lalu kita enter. Oke, lalu kita akan login menggunakan SSH lalu kita enter, kita tambahkan minp 2211, enter. Nah, di sini dia sudah bisa login ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ada konsep authorized case. Jadi pertama-tama teman-teman bisa meremote-nya ke server 1 Debian dulu. Lalu di sini bisa berikan perintah ls-a. Nah, di sini ada terdapat direktori .ssh. Nah, saya akan komen ls.ssh. Nah, di sini pada file .ssh itu terdapat authorized case, yaitu public key yang tadi di copy dari Ubuntu client ke server Debian. Nah, kita akan coba melihatnya dan perintah cat.ssh/authorized case. Kita enter. Nah, di sini terdapat public key yang di copy dari Ubuntu client. Oke, kita bisa tambahkan terminal dengan teman-teman bisa klik ini. Nah, lalu di sini kita bisa ls-a, enter. Nah, di sini pada ini ada direktori ss.ssh, lalu kita ls.ssh, kita coba cat.ssh/id_rsa.pub, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi public key manual. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke server Ubuntu, lalu di sini teman-teman bisa ls-a, nah di sini terdapat direktori .ssh. Jika teman-teman belum ada, maka teman-teman bisa buat direktori SSH-nya dan perintah mkdir.ssh. Lalu kita coba berikan perintah cat.ssh
slash auto reset case, enter. Maka di sini belum muncul apa-apa. Nah, kita akan mengcopy private key dari Ubuntu client. Nah, di sini kita bisa berikan perintah nano.ssh slash auto reset case. Enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Maka saya akan mencoba ke Ubuntu kliennya dulu. Ini. Nah, lalu kita akan mengkopinya. Nah, teman-teman bisa blok ininya. Lalu teman-teman bisa copy. Lalu ke server Ubuntu lagi. Teman-teman bisa klik kanan lalu paste. Nah, di sini jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X, Ctrl Y, enter. Di sini teman-teman bisa berikan perintah cat.ssh slash auto reset case, enter. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba masuk ke server Ubuntu-nya. Nah, di sini dia sudah bisa masuk ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada private dan public case Windows. Jadi kita akan coba buat private case pada host OS dan public case pada router Debian. Pertama-tama teman-teman bisa buka Chrome, lalu di sini kita akan download putih-gen-nya. Teman-teman bisa ketikkan putih.org, enter. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, lalu klik yang tulisan It's Here. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini saya akan mendownload yang putih-gen.x yang 64 bit x86. Kita klik. Nah, di sini dia sudah terdownload. Kita bisa buka foldernya. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang generate. Lalu di sini teman-teman bisa gerak-gerakan kursor sampai loadingnya itu selesai. Nah, di sini untuk yang key passphrase itu seperti password. Di sini passphrase-nya terserah teman-teman. Saya akan berikan 4. Lalu konfirmasi passphrase-nya. Lalu yang save public key. Nah, di sini saya akan menaruhnya di documents. Kita bisa berikan nama pub. Nah, di sini saya akan berikan nama pub_k. Kita bisa save. Nah, lalu selanjutnya kita bisa klik yang save private key. Saya juga akan menaruhnya di dokumen. Lalu saya akan ketikkan private_k. Kita bisa save. Nah, lalu setelah itu saya akan meremote Debian-nya menggunakan aplikasi putih. Kita bisa membuka putih. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi putih.
Nah, di sini teman-teman bisa masukkan IP dari si routernya. Teman-teman bisa cek dulu di routernya. Di sini teman-teman bisa IP A. Nah, di sini untuk IP-nya itu 192.168.137.10. Kita bisa ketikkan di sini 192.168.137.10. Kita bisa open. Nah, di sini teman-teman bisa login seperti yang di router Debian-nya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, lalu di sini kita bisa ls-a. Nah, di sini saya sudah mempunyai direktori SSH. Jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa membuatnya terlebih dahulu dengan perintah mkdir.ssh. Nah, lalu kita akan coba nano.ssh/authorize case. Kita bisa enter. Nah, di sini dia masih kosong ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan yang tadi telah kita download. Kita bisa pergi ke file. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang public key terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih yang notepad. Nah, di sini teman-teman bisa hapus bagian dari yang komen ini. Lalu yang bawah juga dihapus. Lalu biar tidak ada spasinya. Nah, di sini teman-teman bisa copy. Nah, di sini teman-teman bisa mengkopinya. Blok lalu ctrl-c. Kita masuk ke putihnya. Nah, di sini teman-teman bisa ctrl. Oke. Nah, lalu untuk yang bagian pertama ini untuk yang awalan di sini itu teman-teman bisa untuk yang di bagian awalnya ini teman-teman bisa tambahkan SSH strip RSA. Kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu enter. Nah, lalu kita buka kita tutup putihnya. Lalu kita buka putihnya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa buka. Nah, di sini teman-teman bisa buka. Nah, di sini teman-teman bisa buka putihnya lagi. Lalu teman-teman bisa klik yang SSH. Lalu klik yang out. Lalu klik yang credentials. Nah, di sini untuk private key-nya teman-teman bisa browse. Lalu masukkan IP, lalu masukkan private key-nya. Kita bisa open. Nah, di sini kita bisa ke session lagi. Lalu masukkan IP routernya
192.168.137.10. Kita bisa open. Sini kita login. Nah, di sini dia sudah bisa masuk ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada disable password authentication. Pertama-tama teman-teman bisa buka Ubuntu Client, lalu teman-teman bisa masuk ke Ubuntu servernya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke root, sudo password, lalu bisa masuk ke cd. Nah, di sini teman-teman untuk mendisablekan itu teman-teman bisa ketikkan perintah nano /etc/ssh/sshd_config, enter. Nah, di sini teman-teman bisa ctrlw, lalu search password authentication. Oke, enter. Nah, di sini untuk password authentication-nya teman-teman bisa hilangkan tanda pagarnya. Lalu di sini kan yes, teman-teman bisa ubah ke no. Lalu bisa ctrlx, ctrlg, lalu enter. Lalu teman-teman bisa masuk ke router Debian-nya dan login ke router Debian-nya, dan di router Debian-nya bisa login ke server 2 Ubuntu. Nah, itu bisa meremote tanpa memasukkan password. Oke. Nah, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada generate private public key pada router Debian. Jadi nantinya teman-teman bisa masuk ke putih, lalu teman-teman bisa ketikkan ssh min keygen, lalu enter, lalu disuruh masukkan passphrase. Itu teman-teman terserah mau mengisikan passphrase-nya apa. Lalu teman-teman bisa ls.ssh, lalu teman-teman bisa melihatnya dengan perintah cat /id/rsa.pub. Lalu teman-teman bisa blok key-nya. Lalu teman-man bisa nano /authorize_case, lalu bisa dipaste dengan ctrlw. Nah, lalu teman-teman bisa merestartnya dan perintah sudo systemctl restart ssh. Lalu yang materi terakhir yaitu ada ssh agent dan ssh add. Jadi nantinya teman-teman bisa ke putih, lalu ketikkan perintah ssh min agent. Teman-teman bisa ketikkan ssh min agent spasi /bin/bus, lalu enter dan ketikkan perintah ssh min add. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.